Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 30 April 2021, tanggal terakhir di bulan ini. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Rumah Idaman atau Rumah Dendaman. Rumah Idaman versus Rumah Dendaman. Firman Tuhan terambil dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba berdoa untuk renungan saat ini, saat teduh bersama, untuk menolong kami bagaimana menciptakan sebuah rumah idaman di dalam keluarga kami masing-masing dan bukan rumah dendaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema yang menarik, rumah idaman atau rumah dendaman. Kata-katanya banyak yang mirip. Apa itu rumah idaman dan rumah dendaman? Kalau secara kata saja kita bisa membedakan, tentu rumah idaman itu akan membahagiakan rumah tangga kita. Namun kalau rumah dendaman itu akan menyakitkan, akan menyusahkan, dan sebuah kondisi rumah tangga yang sangat sama sekali tidak diharapkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana menciptakan rumah idaman? Di dalam Wahyu 3 ayat ke-20 dikatakan bagaimana kita mengundang Kristus hadir di dalam rumah kita. Yesus mengetuk pintu dan setiap rumah tangga selalu Yesus mengetuk pintu dan ingin masuk ke dalam rumah tanggamu. Lalu Alkitab berkata, barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia akan makan bersama-sama dengan aku. Mengapa dikaitkan dengan masalah makan? Makan itu adalah sebuah hubungan yang sedemikian spesial. Setiap relasi itu, saudara, dimulai dari ikatan hubungan dengan mulai makan bersama. Dan Yesus mengumpamakan sebuah hubungan itu lewat sebuah relasi yang dimulai dari meja makan. Kita melakukan kesepakatan di meja makan. Bagaimana Kristus hadir di dalam rumah tangga kita. Tidak hanya pada saat makan, namun hadir di dalam rumah, di dalam segala aspek. Hadir di pikiranmu, hadir di hatimu, hadir di perasaanmu, hadir di kehidupanmu, hadir juga di hatimu. Tatkala seluruh anggota keluarga itu menghadirkan Kristus dan masuk ke dalam tidak hanya rumah, tapi pintu hatimu masing-masing ada Kristus. Baik di suami, di istri, di orang tua sebagai papa, mama, di mertua, di menantu. Tatkala hadir Kristus dalam kehidupan setiap pribadi dalam anggota keluarga, maka akan ada keindahan-keindahan yang menciptakan sebuah rumah idaman. Mengapa demikian? Kalau ada Kristus yang hadir dalam rumah tanggamu, yang hadir dalam setiap anggota keluarga, maka yang ada adalah kasih yang tulus, yang ada adalah penerimaan yang tanpa syarat, yang ada adalah saling pengertian, saling menolong, saling menopang, saling mendukung. Selalu ada maaf dan kesempatan untuk berubah tatkala masing-masing melakukan sebuah kesalahan. Karena kita kumpulan orang-orang yang tidak sempurna dan hanya disempurnakan oleh Kristus sendiri. Itu rumah idaman. Sahabat seperjalanan, banyak orang bermimpi punya rumah besar, ada kolam renang, ada taman yang menyenangkan, ada tempat fitness sendiri, ada tempat kafenya, dapurnya terpisah, ada dapur kotor, ada dapur bersih. Lalu punya pembantu kalau bisa 10, supir 3, apalagi ada satpam 24 jam. Apakah itu rumah idaman? Saya banyak bertemu dengan rumah-rumah yang saya jelaskan tadi, yang secara fasilitas semuanya lengkap, semuanya ada, namun di dalam rumahnya itu penuh dengan api kemarahan, api ketidaksukaan, api pertengkaran, api percekcokan yang terjadi dalam rumah yang dikatakan tadi. Keretakan yang terjadi, saling benturan, saling menghakimi, saling memangsa, saling merasa benar sendiri, saling menuding, saling menunjuk.
Ini rumah yang sedemikian baik secara fasilitas, namun situasi rumahnya itu begitu buruk. Yang repot udah rumahnya buruk, hubungan pun juga buruk. Wah, ini namanya double buruk, buruk berkali-kali. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau Kristus tidak hadir di dalam rumah tanggamu, engkau tidak pernah akan mendapatkan rumah idaman. Yang ada rumah dendaman, yang terjadi saling menunjuk satu dengan yang lain. Tidak pernah sadar bahwa satu kali tunjukkan kita kepada orang lain, itu mengundang ratusan tunjukkan kepada dirimu. Karena orang yang suka menghakimi akan dihakimi juga oleh orang lain. Orang yang tidak bisa mengampuni tatkala orang itu tidak bisa berbuat salah, juga tidak akan diampuni. Karena itu yang terjadi hukum gema. Kalau engkau berkata halo, gema itu akan balik halo, bahkan berkali-kali. Halo dalam sebuah gua, maka gema akan kembali. Halo, lo. Wah, berapa kali itu? 6-7 kali mungkin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menjadi pilihan kita. Rumah idaman atau rumah dendaman. Saya dengan istri adalah pemerhati keluarga. Kami berdua sekolah, studi dalam urusan masalah family dan keluarga. Dan sewaktu saya menjadi hamba Tuhan, saya memiliki panggilan dari Allah, yaitu untuk menolong anak-anak. Sehingga saya kalau dikatakan senang disebut sebagai pendeta anak-anak. Dan itu bidang pelayanan. Dan saat sekarang pun saya melayani anak-anak asuh dalam jumlah yang cukup banyak. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mendukung dalam doa, dalam dukungan finansial dan segala sesuatunya. Mengapa harus dimulai dari anak-anak? Karena anak-anak itu seperti sungai. Kita melayani, mengurus, memperbaiki dari hulu sampai ke hilir. Kalau hilir itu orang-orang dewasa, kalau hulu itu dari anak-anak. Jadi rumah tangga itu harus dibina, dibimbing dengan baik dari anak-anak. Tatkala masa anak-anak tidak baik, dia tumbuh dewasa menjadi suami, menjadi istri, kemudian hubungan juga tidak baik, menjadi orang tua pun tidak baik, menjadi mertua pun tidak baik, menjadi oma dan opa pun juga tidak baik, tidak adil, penuh dengan kemarahan. Tiap hari oma opa karena masa lalunya tidak baik, pendidikan pola asuh keluarganya tidak baik. Menjadi oma opa yang suka menuntut, yang tidak menyenangkan, yang hanya bisa mengoreksi, merasa benar sendiri. Kata-katanya selalu didengarkan, keinginannya selalu dituruti. Maka yang terjadi, rumah tangga bukan lagi menjadi rumah idaman, menjadi rumah dendaman, saling menendam satu dengan yang lain. Karena yang ditaburkan bukan aura positif, namun yang ditaburkan adalah aura negatif. Mengapa demikian? Karena di dalam rumah dendaman yang dihadirkan bukan Kristus. Yang dihadirkan adalah dirimu sendiri, nafsumu, egomu, keinginanmu, kehendakmu, pemikiranmu, perasaanmu. Tidak ada Kristus sama sekali dalam rumah tangga yang rumah dendaman. Maka yang terjadi, rumah menjadi seperti hutan liar. Siapa yang kuat, siapa yang menang. Yang kuat memangsa yang lemah. Tidak ada belas kasihan. Yang terjadi adalah sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang sangat mencekam. Rumah tangga menjadi sebuah hutan liar, yang satu dengan yang lain bukan saling melindungi, namun saling memangsa satu dengan yang lain. Sahabat seperjalanan, pilihan kita, kita mau punya rumah idaman atau rumah dendaman. Kalau ingin punya rumah idaman, dengar ayat firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Sewaktu engkau menghadirkan Kristus di seluruh anggota keluarga yang ada, termasuk dirimu sendiri, maka yang ada adalah Kristus yang bertata dalam rumah tanggamu. Kasih Kristus yang bertata dalam rumah tanggamu. Hati yang mengampuni yang bertata di dalam rumah tanggamu. Hati yang penuh dengan belas kasihan yang bertata di dalam rumah tanggamu. Rumah tanggamu menjadi rumah tangga idaman, saling menolong, saling menopang, saling mendukung, saling memaafkan, saling merangkul, dan saling memberikan kehangatan. Sehingga tidak ada yang namanya anggota keluarga mencari sesuatu di luar rumah. Milikilah rumah idaman dan bukan rumah dendaman. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, dan masalah.
Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon dan berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, milikilah rumah idaman dan bukan rumah dendaman. Tuhan memberkati. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.